Selamat datang di channel saya Gaul Fishing Adventure. Teman-teman, hari ini saya berada di rumah, tidak berangkat mancing. Akan coba membuat video mengenai lumut sebagai umpan mancing. Oke, sebelumnya saya disclaimer dulu teman-teman. Saya sendiri bukan ahli lumut, saya hanya pemakai lumut. Namun banyak sekali mengenal pemasok lumut dan juga diskusi dengan teman-teman pemancing mengenai lumut. Sudah mengenal lumut di beberapa tempat, baik di daerah pinggiran daerah dataran rendah dekat dengan laut, kemudian daerah beriklim sedang, dan juga daerah pegunungan yang dingin. Jadi berdasarkan itu saya berani sharing mengenai lumut, mudah-mudahan bermanfaat dengan teman-teman. Yang kedua adalah saya tidak menyediakan lumut di sini teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir secara logis, secara luas, atau secara umum mengenai lumut, agar tidak terjebak dengan mitos-mitos mengenai lumut. Setelah mendengarkan video ini, saran saya yang baik adalah sebaiknya teman-teman melihat beberapa video atau tutorial mengenai lumut dari teman-teman kita pemancing atau YouTuber. Salah satunya mungkin kalau teman-teman mau coba lihat video yang menurut saya yakin video mereka semuanya baik, pasti berdasarkan pengalaman, namun ada juga yang saya sarankan, lihat di yang saya tampilkan berikut ini, teman-teman lihat seperti apa keterangan mereka mengenai lumut halus, lumut semi kasar, dan lumut kasar, dan juga lumut lumut kasar yang tidak mau dimakan oleh ikan. Baiklah, kita mulai mengenai lumut. Setahu saya ada dua macam lumut yang sering digunakan untuk mancing. Satu, lumut sawah, yaitu lumut yang ketemu di sawah, di dalam air, di kolam, di parit, ataupun di sungai yang agak tenang. Kemudian lumut yang kedua adalah lumut batu. Lumut batu biasanya teman-teman nempel di batu di sungai atau mungkin di danau. Hari ini yang kita bahas bukan lumut batu teman-teman. Kita hanya akan membahas lumut sawah. Pertanyaan yang sering timbul kalau kita bicara lumut adalah, sebenarnya lumut sawah itu ada berapa jenis? Teman-teman, dari berbagai daerah, pemasok lumut dan pemancing, dan yang saya lihat di lapangan adalah lumut sawah hanya ada satu jenis. Ada yang bilang lumut dari tempat A wangi seperti air kelapa. Lumut dari tempat B baunya tidak enak. Oke teman-teman, menurut saya kondisi lumut ditentukan oleh air yang ada di tempat lumut tersebut tumbuh. Lumut yang baik dari pengamatan saya adalah lumut yang tumbuh di tempat air mengalir. Kalau di tempat asal lumut ada mata air dekat dengan tempat lumut, lumutnya pasti bagus teman-teman, bersih dan cepat sekali pertumbuhannya. Sebaliknya, kalau kita ambil lumut dari got atau mungkin di kolam yang tidak mengalir airnya dan kotor, mungkin lumut tersebut baunya mungkin akan tidak enak. Oke teman-teman, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa para pemancing atau mungkin YouTuber
membagi-bagi jenis lumut dalam beberapa kategori. Betul sekali, bisa dibagi dengan lumut halus, semi kasar, lumut kasar, dan lumut yang terakhir, yang keempat, yang harus ditandain adalah lumut keling atau dibilang lumut jaring. Akan kita bahas satu persatu. Oke teman-teman, yang pertama lumut halus, atau ada yang bilang lumut sutra dan sebagainya. Lumut halus adalah lumut yang baru tumbuh teman-teman. Umurnya mungkin baru beberapa hari, seratnya masih halus, dan belum terlalu panjang. Biasanya lumut ini cocok sekali dipakai untuk ikan-ikan yang relatif kecil dan sedang. Ikan kecil akan suka sekali makan lumut halus. Kemudian yang kedua, lumut semi kasar. Lumut semi kasar adalah lumut yang umurnya lebih tua dari lumut halus. Lumut sedang umurnya lebih panjang dari lumut halus. Dari pengalaman di pemasok lumut, menurut mereka, di tempat mereka, lumut tersebut bisa jadi berumur antara 3 hari, 4 hari, atau 5 hari. Di tempat lain mungkin lebih. Lumut semi kasar bagus sekali dipakai untuk ikan ukuran sedang teman-teman. Bahkan untuk ikan ukuran besar juga sangat bagus. Saya sendiri juga akan lebih memilih lumut semi kasar dibanding yang lainnya, karena dia bisa kita pakai untuk ngambil ikan kecil, ikan ukuran sedang, dan bisa kita pakai untuk ikan ukuran besar. Kemudian yang ketiga, lumut kasar. Ciri-cirinya adalah lumut kasar adalah lumut yang sudah berumur teman-teman. Biasanya dia seratnya kasar, kemudian panjang, namun satu syarat, lumut kasar yang kita sebutkan adalah tetap lumutnya masih berada di dalam air. Itu yang paling bagus, biasanya digunakan untuk umpan ikan-ikan besar. Kalau teman-teman perhatikan lumut kasar, dikeringkan di tangan, teman-teman akan melihat betul-betul lumut tersebut kasar dan seratnya sangat kelihatan seperti rambut atau benang. Kemudian yang keempat adalah lumut yang sudah tua dan mau mati teman-teman. Ciri-cirinya lumut ini biasanya mulai mengambang teman-teman ke permukaan air. Ada yang menyebut lumut keling, ada yang menyebut lumut jaring, dan mungkin ada istilah lain di tempat lain. Ciri-cirinya lumut sudah mulai mengambang dan mau mati teman-teman. Beberapa pemasok cerita ke saya, lumut jaring bahkan bisa membunuh anak ikan mas teman-teman. Jadi kalau anak ikan mas nyangkut di lumut jaring, ikannya bisa mati, tidak bisa melepaskan diri teman-teman. Nah, menurut saya lumut yang jenis keempat ini jangan digunakan teman-teman. Kalau teman-teman nyari lumut sendiri di alam bebas, hindari lumut yang sudah mengambang. Sebaliknya adalah pada saat kita beli lumut dari penjual lumut, kita tidak tahu teman-teman. Demi target jumlah lumut, mungkin mereka bisa jadi mengambil juga lumut yang mengambang, dan ini yang sering jadi masalah bagi pemancing. Saya mau cerita teman-teman, pernah saya mengalami berangkat mancing ke danau dengan teman saya yang sudah sangat senior mancing. Dia bilang, saya siapkan lumut.
Saya bilang, oke, silakan, karena lumut saya paling baik, silakan. Dia siapkan lumut, cukup banyak, dan kita berangkat mancing. Hasilnya teman-teman, 1 hari mancing, hasilnya 0 besar. Dia tidak dapat ikan apa-apa. Dia mancing dasaran menggunakan 9 joran. Saya mancing seperti biasa. Dia zong, saya juga zong. 1 hari penuh sampai sore, teman-teman. Karena penasaran, saya tanpa sengaja melihat lumut saya lempar ke danau. Karena air danau bening, saya lihat sendiri ikan datang kemudian balik. Ikan datang kembali. Jadi ikan seperti tidak mau menyentuh lumut tersebut. Bukan tidak ada ikan, tapi ikan datang balik, ikan datang balik. Karena penasaran, besok harinya pagi-pagi saya berangkat lagi, teman-teman, ke titik yang sama, dan saya bawa lumut dari tempat lain. Hasilnya teman-teman bisa lihat di video saya. Hasilnya saya dapat ikan lumayan banyak, teman-teman, ukuran besar dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah, dari semua tempat, dari semua pemasok lumut, teman-teman mungkin akan menemukan yang namanya lumut jaring atau lumut yang sudah mau mati dipakai dan tidak akan dimakan ikan, teman. Ini yang harus dihindari. Teman-teman, untuk mengenai lumut, saran dari saya adalah, kalau teman-teman beli lumut dan tersedia ada lumut, ada berbagai macam ukuran, sebaiknya teman-teman kombinasi. Kalau perlu beli lumut yang halus, beli lumut yang semi kasar, dan beli lumut yang kasar. Di lapangan bisa dioplos, mudah-mudahan kita tidak akan zong kalau memang ikan ada di sana. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.